kalimat untuk membuat mereka semakin yakin, yaitu satu contoh kalimat persuasi ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih proses pembuatan sebuah copywriting yang diikuti dengan step-step yang bisa kamu ikuti dari video berikut ini. Nah, langsung saja. Ya, ini contohnya tentang barbershop atau tempat potong rambut yang bernama Adi Rajasa. Adi Rajasa ini ingin membuat sebuah karya copywriting untuk usaha mereka agar mampu meningkatkan penjualan selama masa pandemi. Nah, dalam pembuatan copywriting ini, awalilah dengan tujuan copywriting. Untuk apa? Yakni meningkatkan penjualan. Langkah kedua, yakni tentukan dulu dan pahami audiensnya itu seperti apa. Jangan lupa membuat buyer persona. Cukup sederhana saja, seperti contoh dalam video sebelumnya. Kalau di sini, dalam konteksnya Adi Rajasa Barbershop, audiensnya itu terdiri dari generasi milenial yang lagi kerja kantoran, sering update perkembangan media sosial, haus akan pengakuan dari lingkungan sekitar, dan peduli dengan penampilan. Setelah itu, kenalilah masalah mereka. Yakni masalah mereka itu mereka suka sebel karena selama pandemi takut datang ke barbershop. Selain itu, takut ada biaya tambahan jika mendatangkan tukang potong rambut ke rumah. Selain itu, tidak ada waktu untuk datang ke barbershop. Yang terakhir masalahnya, yakni tukang potong rambut kurang mengerti model rambut yang pas dan cocok sesuai dengan karakteristik wajah. Lalu berikanlah solusi. Pada poin 2.2 ini, contohnya yakni kamu bisa menyediakan layak home service atau layanan rumah. Lalu menyediakan gratis biaya tambahan jika konsumen masih dalam satu kota. Terakhir, gunakan APD dan protokol kesehatan yang terjamin. Langkah ketiga, yakni mempelajari produk. Yang perlu dipelajari dari suatu produk atau jasa, yakni adalah fitur, manfaat rasional, dan emosionalnya. Untuk mengenai fitur, yakni jika konteksnya barbershop, tukang cukur berpengalaman lebih dari 10 tahun, layanan home service, kursi barber dan sisir diimpor dari Thailand, pisau cukur diimpor dari Amerika, apron diimpor dari Singapura, dan alat pencukur rambut, botol semprot, handuk, sikat bulu diimpor dari Korea Selatan. Lalu setelah itu, jelaskanlah manfaat rasional dari fitur tersebut. Contohnya, potongan rambut dijamin sesuai selera konsumen. Keamanan dan kenyamanan konsumen selama potong rambut menjadi prioritas. Lalu, tukang cukur handal bisa memberikan rekomendasi potong rambut sesuai bentuk wajah agar hasilnya maksimal. Ada juga layanan home service, sehingga kamu tak perlu datang ke barbershop. Selanjutnya, jelaskan pula manfaat emosional apa yang akan didapatkan oleh calon pelanggan. Manfaat emosionalnya yakni jadi pria ngehits, karena yang datang ke barbershop ini mereka jadi primadona, atau barbershopnya yang menjadi primadona. Lalu manfaat emosional yang lain yakni gengsi, karena hanya pria berduit yang mampu menggunakan layanan ini. Nah, langkah yang keempat yakni menentukan teknik menulis, gaya bahasa, dan formula yang mau dipakai itu apa. Diawali dengan teknik menulis. Kamu bisa memilih salah satu, yakni bisa pakai teknik storytelling. Kemudian gaya bahasa, bisa pakai gaya bahasa percakapan dengan struktur kalimat yang cenderung kasual. Yang ketiga, memilih formula. Formula apa? Formula bisa yang saya jelaskan seperti sebelumnya. Bisa AIDA, AIDAS, dan AISAS. Contoh di sini pakai AIDA, dimulai dari attention, yakni bagian headline. Headline sebaiknya mengangkat masalah yang sedang dihadapi konsumen. Contohnya, kalau diterapkan dalam barbershop, yakni pakai kalimat seperti ini. Kamu nggak punya banyak waktu untuk potong rambut ke salon, giliran mau ke salon, masih khawatir. Kenapa demikian? Tenang, kami ada solusi untuk kamu. Lalu bagian interest di body copy bisa menjelaskan manfaat emosional. Contohnya, Adi Rajasa Barbershop siap membuat penampilanmu tampak lebih ganteng dan cantik hanya di rumah saja. Ada penekanan pada kata hanya. Lalu, nikmati layanan home service kami. Kami siap datang ke rumahmu yang ada di kawasan Surabaya dan sekitarnya, gratis untuk 5 orang tercepat setiap harinya. Nah, syarat gratisnya juga jelas, nggak bertele-tele atau ada yang disembunyikan. Langkah ketiga yakni desire.
menjelaskan manfaat yang bakal didapatkan oleh konsumen. Kalau barbershop ini, manfaat yang dapat diberikan yaitu memakai standar protokol kesehatan yang maksimal agar keamanan dan kenyamanan dari pelanggan itu terjaga. Lalu nggak hanya itu, peralatan terbaik juga disiapkan, siap membuat rambutmu tetap terjaga kesehatannya dan dapat hasil yang kamu inginkan. Bagian terakhir, action. Dimana di sini call to action juga harus jelas. Berikan unsur kecerdasan agar konsumen melakukan pemesanan hari itu juga. Contohnya, hubungi kami di 081234567889. Sekarang juga ada penekanan pada kata sekarang agar mereka bertindak saat itu juga, bukan besok atau besok lusanya lagi. Karena ada diskon 30% dan gratis biaya tambahan untuk 5 orang tercepat. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nah, di sini ada unsur keterdesakan agar mereka buruan untuk memesan. Selanjutnya, kalimat untuk membuat mereka semakin yakin, yaitu salah satu contoh kalimat persuasi ya. Jadi menggunakan pola semakin-semakin. Contohnya di sini, semakin cepat kamu memesan layanan kami, semakin cepat pula tampilanmu makin mempesona. Dan itulah contoh penerapan daripada yang kamu pelajari di video sebelumnya pada bagian kali ini. Nah, setelah kamu membuat susunan dimulai dari idea, dari attention, interest, desire, dan action, tinggal kamu copy dan paste ke konten media sosial yang kamu kelola. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.